Oke, terima kasih Bang atas waktunya mau aku wawancarai. Perkenalkan aku Cia dari Sekolah Alam Sri Kandi. Nah, Sekolah Alam Sri Kandi itu sebenarnya tuh kayak apa ya, tempat untuk belajar banyak masyarakat, belajar dari banyak orang melalui wawancara-wawancara kayak gini supaya apa yang hasil wawancara itu mereka bisa belajar atau misalnya mereka bisa merefleksikan kayak perjuangan-perjuangan dari teman-teman lainnya gitu kan. Nah, jadi hari ini aku mau wawancarai Abang, tapi sebelumnya aku mau Abang kenalan dulu nih namanya siapa dari lembaga apa gitu. Oke, terima kasih. Saya Rahmat Syukur, biasa dipanggil Syukur. Hari ini alhamdulillah dipercayai sebagai Direktur Eksekutif dari Yayasan APEC Grand Aceh yang berkedudukan di Aceh, dekat dengan PTU sendiri. Itu ya yang kenalan singkat. Sampai hari ini mungkin kami lagi aksi PTU sama batubara. Boleh diceritain nggak Bang perjuangan-perjuangan atau mungkin kegiatan-kegiatan yang dilakukan di komunitas? Karena kan Abang tadi mengadvokasi soal batubara. Kalau misalnya di Aceh sendiri dan Apple Green tuh gimana gitu perjalanannya? Gitu? Oke, jika bicara dengan perjalanan, ini adalah keresahan anak-anak muda yang di Nagan Raya khususnya dulu. Bagaimana anak-anak muda melihat secara gamblang limbah dibuang ke sungai, udara yang tidak jelas, dan inilah menjadi keresahan anak-anak muda. Maka inisiatiflah kami membuat satu wadah sebagai wadah aspirasi bersama untuk menyuarakan keadilan yang terjadi hari ini. Keadilan inilah yang terjadi, bahwa hal ini yang menjadi dasar terdirinya lembaga APEC Grand Aceh pada tanggal 15 April, tepatnya sekarang pas lewat 5 tahun kami berjuang bersama-sama anak-anak muda. Orang Abang tuh dari awalnya itu apa ya, concern isunya di apa gitu Bang? Kalau concern isu APEC Grand Aceh pada awalnya kita fokus di limbah sama rawat ripa sendiri. Kenapa kami fokus di rawat ripa? Karena di sini adalah daerah kami sebagai putra daerah. Tapi hari ini menjadi bahasa kasarnya gamblang, negara kayaknya kalah sama koperasi yang diputuskan oleh pengadilan, tapi tidak ada solusi. 2017-18 sampai 2020 kita mulai, itu tidak selesai. Inilah yang menjadi keresahan kami, berjuang. Mungkin boleh diceritain Bang, gimana sih kondisi yang dialami sama masyarakat yang Abang dampingin gitu? Alhamdulillah tetap ada pada akhirnya perjuangan lingkungan pasti ada namanya intimidasi. Intimidasi ini kami tetap melakukan campaign. Campaign inilah yang menjadi bagian daripada memberi pemahaman masyarakat. Pemahaman masyarakat ini bagaimana jika tindakan-tindakan yang terjadi jika masyarakat terjadinya ancaman, dan bagaimana masyarakat yang terjadi iming-iming dengan harta. Kami memberikan pemahaman itu, pendekatannya pertama emosional, kedua keagamaan. Kenapa kami buat emosional dan keagamaan? Aceh kental dengan secara Islam. Dasar itulah yang menjadi kita membuat masyarakat ini lebih tertarik terhadap perjuangan ini dan tidak menjadi pengkhianat. Itu yang kita lakukan. Kita juga membuat pembinaan baik usaha, dan kita buat namanya family catering ataupun tafakur alam, diskusi-diskusi kecil dengan masyarakat tapi dengan bernuansa alam. Kami memperlihatkan kepada masyarakat bahwa ini loh alam yang indah. Bagaimana alam yang indah hari ini itu usaha. Itu ya, pemahaman inilah yang kita lakukan, bahwa anak-anak kalian nanti, anak-anak ibu bapak nanti itu tidak akan merasakan jika kita tidak keluar. Itu yang menjadi landasan yang kita lakukan. Tadi kan Abang bicara soal ingin memperkenalkan ini loh lingkungan yang indah gitu. Jadi sebenarnya apa yang dialamin masyarakat di sana Bang? Sehingga ini menggerakkan orang Abang untuk harus nih mengadvokasi masyarakat di sini. Apa yang sebenarnya terjadi? Jika di rawat ripa sendiri 62.000 lebih 62.000 hektar lebih itu kawasan rawat ripa, pada akhirnya hanya tinggal 7.000 hektar. Okupasi lahan besar-besaran, kebakaran yang terjadi tapi secara pengadilan disahkan itu bersalah, mengganti rugi, itu tidak ada.
tidak dilaksanakan, tidak ada pengawasan. Ini yang kita lakukan, bahwa ini harus kita perjuangkan bersama-sama agar apa, ikan lele rawa itu terjaga. Jangan sampai anak-anak mereka tidak tahu ikan lele itu apa, lele kampung itu gimana. Nah, ini kita lakukan. Pemahaman-pemahaman inilah kami memperlihatkan bagaimana rasa kalian dulu waktu hutan bagus dengan hutannya hilang. Filosofi inilah filosofi kehidupan ini yang kita ajarkan pada mereka. Pada akhirnya mereka memahami bahawa ada pergeseran masyarakatnya. Itu yang kita lakukan. Juga ada beberapa kegiatan-kegiatan lain yang memang kita coba, contohnya Paralega. Kita memberi pemahaman Paralega, pemahaman campaign, pemahaman sosial, itu yang kita lakukan selalu. Kalau bicara soal pergeseran, mungkin bisa dijelasin nggak Bang, kayak yang dialami masyarakat dari yang dulu sampai sekarang itu gimana? Mungkin dari kesehatan, ekonomi, atau aspek lainnya? Pertama adalah ekonomi. Kenapa? Mindset pola pikirnya pada akhirnya berubah. Dengan dulu komunitinya, contohnya komuniti yang memang asli Aceh, itu mengubah komuniti sawit. Pada akhirnya sawit itu pun ada monopoli harganya. Dari si petani ke jual lagi ke Matulak, habis itu ke berjejaring. Pada akhirnya ini yang manfaat jaring ini. Petani itu nggak dapat. Itu yang kita lakukan. Pergeseran ekonomi yang paling nampak. Kalau kesehatan pasti ya pertama airnya. Itu yang terjadi. Berarti di Nagan Raya ini yang isu yang Abang dampingin itu batu baranya, sawitnya, atau apanya? Pertama adalah gambut. Gambut. Hutan. Di PTU-nya kita advokasi sama tambang, dan juga kita ke hutan hujan. Isu yang paling yang kita lakukan adalah batubara, PTU sama hutan hujan. Hutan hujan di sana ya? Hutan hujan, yang mana hutan hujan adalah gambut sama hutan tropis lah. Itu yang kita lakukan. Keterlibatan masyarakat di sana gimana sih Bang? Maksudnya kayak apakah waktu orang Abang datang itu masyarakat menolak kedatangan orang Abang, atau mereka langsung kayak terangkul gitu, atau gimana? Pasti tantangan kita pertama adalah penolakan. Ada yang menolak, ada yang terima. Tapi bagaimana mention ataupun kita pendekatan seperti saya bilang tadi, pendekatan emosional dengan pendekatan emosional. Kami sistem pergerakannya lah door to door, rumah ke rumah. Itu yang kita lakukan. Baik di PTU, tambangnya ataupun di gambutnya sendiri. Berarti pengorganisiran rakyat yang orang Abang lakukan berarti sampai sekarang itu membentuk masyarakatnya jadi kuat kah, atau masih Kuat. terpecah-pecah? Kuat. Kira-kira ada berapa orang, atau mungkin dia per kelompok itu atau per orang? Kita perorangan. Ada berapa orang kira-kira? Lebih lah 200 atau 300 orang. 100 orang ya? Banyak anak muda nggak Bang di situ? Hampir 100% muda. Oh, berarti kebanyakan anak muda. Anak muda. Yang orang tuanya? Ada. Kenapa lebih banyak anak muda Bang? Kami menganggapnya adalah sistem kalau kita anak-anak muda, kita mengatur orang tua itu susah. Tapi kalau kita ngatur sesama sebaya itu lebih enak. Dan giza, ruh perjuangannya lupa anak-anak muda. Ini. Kalau anak muda bilang bakar ya. Tapi kalau orang-orang tua kita itu lebih memikirkan 3-4 langkah untuk berjalan. Apalagi lembaga kita, lembaga anak-anak muda yang bukan hampir ya, 100% itu anak muda. Berarti orang Abang dari awal mengorganisir memang targetnya itu anak-anak muda di sekitar Anak-anak muda. lokal ya? Ya. Keterlibatan mereka dalam kegiatan pengadvokasian orang Abang gimana? Mengikut bersama, baik di setapak, di advokasi, sampai misalnya kita lapor DPR mereka datang, jika kita ke Jakarta kita bawa, itu yang kita lakukan. Juga orang tua, kita tetap membawa orang-orang tua kita sebagai penasihat dalam mereka lebih memahami struktur advokasi di daerahnya. Itu yang kita lakukan. Keterlibatan anak muda di situ aktif kah, atau mereka harus digerakin sama Aktif. Green dulu?
Aktif ya Bang? Kalau orang tuanya juga aktif kah? Aktif. Untuk pernah melakukan kampanye bersama sebelumnya Bang? Pernah Itu di mana aja Bang? di PLTU. PLTU? PLTU, habis itu di Rawat Ripa sendiri itu aktif. Kalau keterlibatan perempuan itu gimana Bang? Bisa? Perempuan kita lebih sistemnya ada lembaga lain. Kan, ya, karena kenapa? Bukan lembaga lain, lembaga yang kita ciptakan untuk khusus perempuan. Nah, kalian urus perempuan nih. Namanya Koalisi Perempuan Jaga Lingkungan. Itu bentukan dari Apek Green. Untuk khusus perempuan. Perempuan. Apa aja yang dilakukan Bang? Pertama mereka membuat beberapa pelatihan, juga hampir sama pergerakan seperti Apek Green. Mereka tetap melaksanakan itu, tapi khusus di perempuannya, baik ibu-ibu, anak-anak, perempuan remajanya, dan juga sekolah. Sekolahnya ada mereka buat training ataupun training ataupun silaturahmi ke sekolah-sekolah, memberi pemahaman. Itu yang kita lakukan. Tapi kalau misalnya buat kegiatan perempuannya ikut gabung ke Apple Green juga atau memang mereka tersendiri ikut? Ada agenda yang khusus Apple Green, ada agenda khusus di perjuangan sendiri. Kita buat walaupun itu satu, tapi kita buat game agar perempuan ini bebas melakukan apapun yang mereka mau. Itu diisi anak muda atau orang tuanya ada? Dua-duanya. Sejauh ini mereka udah ngelakuin apa aja Bang? Banyak. Apa aja tuh Bang? Boleh cerita? Dari pelatihan, dari training slab, pada lega perempuan, pertemuan usaha kita buat. Mereka membuat usaha-usaha anak-anak perempuan sendiri. Usahanya contohnya? Dari hasil alam, membuat satu bikisan, contohnya lapak meja gitu, banyak hasil alam mereka. Kalau pelatihan yang dilakukan apa aja? Contoh pralega perempuan, anti lab, dan juga pelatihan campaign juga itu yang kita lakukan. Ada nggak yang abang lihat dari perbedaan dari awal orang abang datang dengan yang sekarang itu? Apakah mereka kayak ketergantungan sama Apple Green kah atau sebenarnya mereka udah mandiri? Kalau kami di Apple Green, kami memang tidak mau mereka tergantung sama kami. Karena kenapa? Kalau tergantung kita nggak ada uang selesai. Tapi gimana juga kita memberikan ruang-ruang pergerakan mereka biar mereka memahami bagaimana perasaan mereka, bagaimana rasa mereka hidup di daerah yang lingkungannya rusak. Berarti sejauh ini mereka udah cukup mandiri tuh. Alhamdulillah. Banyak kegiatan dilakukan. Apakah ada kegiatan rutin Bang? Ada. Kami setiap tahun itu ada program rutin, itu namanya training lingkungan kader pemula. Kader pemula? Iya. Nanti setelah training kader pemula, dia lanjut lagi. Mungkin untuk anak perempuan, khusus perempuan, dan umum, dan training kader pemula, media, utama. Itu akan seleksi alam sendiri dia. Dari 200 hingga 150 misalnya. Dari 150 hingga 50. Pada akhirnya, seleksi alam ini yang kita lihat bahwa ada yang berkomitmen, ada yang hilang di tengah jalan. Itu yang kita lakukan, dan juga beberapa training lain, training per bulan, diskusi per bulan, ada per minggu, ada evaluasi kegiatan triwulan, itu kita lakukan. Itu aktif berarti? Aktif. Kegiatan yang mereka itu pernah lakukan tapi di luar dari orang abang inisiatifnya? Ada itu apa Bang? Kalau aksi aksi salah satunya adalah sekolah iklim. Itu bentukan mereka sendiri? Seperti sekolah iklim, tapi kami buka pelajar sadar lingkungan. Itu berarti Apple Green yang bentuk? Mereka buat. Mereka yang buat? Ya. Pelajar sadar lingkungan, tapi mereka ngusur ke Apple Green karena mereka nggak ada pendanaan. Gimana Bang? Oh silakan jalan ngeliat. Kita men-support jika mereka ada inisiatif buat kita, silakan. Yang penting koridor pergerakan kita tetap. Dasar ideologi membuat lembaga ini apa? Jangan keluar daripada landasan ini. Kalau dalam landasan silakan. Tetap kalau kami bilang fast before khairat, berlomba-lomba kebaikan. Kegiatan mereka apakah dilakukan di kelompok itu aja atau sebenarnya mereka udah ke sekolah-sekolah misalnya nih, Ya, ada yang ada. Right, gitu, di luar dari mereka ada yang? Ada dari mereka, luar mereka, masyarakat, ke kampus. Oh, sampai kampus.
udah alhamdulillah udah nih. Kalau dari melihat dari mereka biasanya tantangan-tantangan apa gitu ya? Mungkin Apple Green atau mereka rasakan gitu. Tetap tantangan pertama adalah bagaimana pergerakan kita terbatas, terutama di Perdana misalnya. Kenapa? Logistik kita kecil, sedangkan minatnya besar. Kita harus mengecilkan logistik lagi. Logistik kecil maka kelompok ini besar, maka kita kecilkan kelompoknya karena nggak sanggup. Selain itu ada tantangan lain yang mungkin Ya pertama ya adalah tekanan sosial itu pasti. kalau sebelumnya mereka pernah mengalami intimidasi atau kriminalisasi dari kelompok-kelompok mereka? Pasti benar. Apa bang contohnya? Ya biasa ancaman itu pasti ada beberapa hal yang memang terjadi di lapangan. Ancaman yang seperti apa bang? Baik secara media, pribadi mereka, ke keluarga mereka, pasti. Itu langsung maksudnya pernahkah ada korbannya atau Alhamdulillah enggak. nggak pernah ada? Kita ada safety yang memang tidak bisa mereka masuk. Ada teknik safety yang kita buat, itu hanya di AP Green ya tahu. Ada safety yang memang tidak bisa masuk orang-orang luar. Itu kayak apa ya, strategi pengamanan orang apa? Ya. Kira-kira ini udah yang terakhir, kayaknya udah cukup. Kira-kira menurut abang apa sih harapan abang ke depan, mungkin melihat dari sisi kelompok dampingan yang Apple Green dampingi dan mungkin melihat anak muda itu, kira-kira abang harapannya apa ke depan? Pertama adalah harapan kita bagaimana ke depan suara-suara rakyat makin besar. Tujuannya adalah bagaimana mencinta lingkungan dan juga anak-anak muda hari ini harus lebih giat dalam menyuarakan keadilan, baik lingkungan, sosial dan pendidikan mereka. Karena hak mereka itu sudah dijamin oleh negara, tapi negara tidak memberikan secara gamblang, secara terbuka dan menyeluruh. Itu harapan kita adalah anak muda bersuara, bukan diam di ini. Jangan suka di zona nyaman, tapi zona yang melawan. Itu yang paling penting. Terima kasih atas waktunya mau aku wawancara. Semoga kita bisa ketemu lagi ke depannya bang, dan mungkin Amin. semoga bisa main-main ke Apple Green Sip. biar teman-teman yang bisa juga. Siap, amin. Terima kasih bang.